Mari kita lihat soal-soal latihannya. Ya. Jadi latihan yang pertama. Ya. Jadi latihan yang pertama, tentukan lokus dari persamaan berikut. Magnitud dari Z-3 sama dengan 4. Nah, magnitud dari Z-3 sama dengan 4. Ya, karena Z itu adalah variabel kompleks yang terdiri dari bagian ini variabel realnya dan ini variabel imajinernya. Ya, kita tuliskan kembali di sini Z-3. Nah, kalau kita ketemu bilangan ya seperti ini, maka real itu dikurangi real atau real dioperasikan dengan real dan imajiner dengan imajiner. Variabel real X ini akan saya kurangkan dengan 3 karena ini real, ini sudah real. Jadi X min 3. Kemudian variabel kompleksnya JY. Nah, di sini tidak kita temukan bilangan imajiner sehingga ya JY dikurangi 0. Ya. Oke, sekali lagi ini dicari magnitudenya ya. Maka mencari magnitud itu caranya bagaimana? Dengan mencari akar dari bagian real kuadrat ditambah bagian imajiner kuadrat. Ya, sehingga ini X min 3 kuadrat ditambah Y min 0 kuadrat. Ya, kita cari akarnya. Karena kita mencari magnitudnya. Nah, kemudian bagaimana? Ya, kita kuadratkan saja. Bagian kiri dikuadratkan dan bagian kanan dikuadratkan. Nah, kalau kita ingat, ya, ini adalah bentuk persamaan lingkaran. Maka bilangan-bilangan yang memenuhi sistem persamaan ini adalah semua bilangan yang terletak di lingkaran ini. Ya, lingkaran yang jari-jarinya 4, kemudian titik pusat lingkarannya ada di 3 plus J0. Ya, 3 plus J0 atau 3. Nah, ini adalah lokusnya. Nah, sekarang soal yang B, ini lokusnya apa? Yang B soalnya adalah magnitud dari Z min 4 plus J7 sama dengan 2. Nah, Z-nya kita uraikan dulu menjadi variabel X dan J-nya. X itu untuk real, JY itu untuk imajinernya. Nah, kemudian ini kita operasikan ke sini. Perhatikan ya, ini ada min, ada plus, tidak ada tanda kurung ya. Berarti bagaimana kita mengoperasikannya? Langsung saja ya. Yang X ini berarti dikurangi dengan min 4 karena sama-sama real. Kemudian yang C itu tidak dikurangi, ini plus ya berarti ditambahkan dengan 7 ya. Nah, ini untuk bagian imajinernya ya. Sama dengan 2 nilai magnitud. Jadi kemudian kita pandang ini sebagai bilangan kompleks. Ya, bilangan kompleks, tetapi X-nya ini masih variabel, ya. Jadi ini bagian real, ini bagian imajiner. Kalau diminta untuk mencari magnitud, maka yang kita cari adalah akar kuadrat dari bagian real kuadrat, X min 4 kuadrat, ditambah bagian imajiner kuadrat, Y plus 7 kuadrat. Perhatikan dan ingat selalu, ya. Ketika mencari magnitud, ya, untuk mencari magnitud yang dikuadratkan di sini bukan J-nya tidak ikut, ya, jadi hanya bagian numeriknya saja, ya. Jadi imaginary unitnya di sini ketika kita mencari magnitud tidak ikut dikuadratkan di sini, ya. Jadi hanya Y plus 7, ya, ini bagian numerik ini kuadrat sama dengan 2. Yang kiri saya kuadratkan, yang kanan dikuadratkan, ini akarnya hilang, didapatkan 2 kuadrat. Nah, masih ingat ya, bentuk persamaan lingkaran ya dalam bentuk X dan Y, X dikurangi X0 kuadrat ditambah Y dikurangi Y0 kuadrat ya sama dengan A kuadrat. Ya, kalau seperti ini, maka ini adalah persamaan lingkaran ya dengan titik pusat di X0, Y0 atau Z0 sama dengan X0 plus JY0 gitu ya. Dan jari-jari sebesar A. Nah, sehingga kalau ini ya, jadi penyelesaian ini akan menunjukkan ya lokus yang berupa lingkaran
ya dengan jari-jari dua, ya jari-jarinya 2. Kemudian titik pusat lingkarannya ada di 4-7J. Nah, mari kita lihat untuk contoh soal yang C. Magnitud dari Z-1 per Z plus 2 sama dengan akar 3. Nah, ini magnitud yang sebelah kiri ini bisa saya tulis dengan magnitud Z-1 per magnitud Z plus 2. Nah, sehingga apa? Sehingga yang di bawah ini bisa saya pindah ke kanan. Sehingga saya dapatkan magnitud dari Z-1 sama dengan akar 3 dikalikan magnitud dari Z plus 2. Ya, terus bagaimana ya? Kita lanjutkan ya, kita uraikan lagi karena kita belum bisa menentukan locusnya seperti apa. Ya, kita uraikan bahwa Z ini adalah bilangan kompleks yang terdiri dari bagian real dan bagian imajiner. Sehingga kalau saya diminta untuk mencari magnitudnya, ya bagian realnya X-1, kenapa ya? Karena dikurangi 1 di sini. Ya, X-1 kuadrat ditambah bagian imajinernya Y. Y-min berapa? Di sini tidak ada bagian imajiner, tidak ada angka imajiner di sini. Berarti variabel imajiner Y ini dikurangi dengan 0. Y dikurangi 0 kuadrat. Nah, kemudian yang sebelah kanan. Sama dengan akar 3. Yang ini juga kita uraikan. Ya. Z itu terdiri dari bagian real X dan bagian imajiner Y. Ditambah dengan 2. Maka yang bisa ditambah hanya bagian real saja. X-nya ketika diminta untuk mencari akar, ya berarti diminta untuk mencari magnitud, ya berarti akar dari bagian real kuadrat X plus 2 kuadrat ditambah bagian imajiner kuadrat Y plus 0 kuadrat. Sebelah kiri itu akar, sebelah kanan itu akar, ya tinggal kita kuadratkan aja semuanya. Ya, kita kuadratkan semuanya sehingga akarnya hilang. Ya, yang sebelah kiri menjadi X-1 kuadrat ditambah Y kuadrat, ya, karena Y min 0 ya, jadi Y ya. Sama dengan akar 3 kita kuadratkan menjadi 3. Kemudian yang di dalam akar ini kita kuadratkan akarnya hilang. Ya. Jadi X plus 2 kuadrat ditambah Y kuadrat. Nah, yang sebelah kanan, ya, yang sebelah kiri ini X-1 kuadrat kita uraikan menjadi X kuadrat min 2X plus 1. Ya, ini untuk X-1 kuadrat. Kemudian ditambah Y kuadrat, ini tetap sama dengan 3. Nah, yang di dalam ini sudah kita uraikan jadi X kuadrat plus 4X plus 4. Ya, kemudian Y kuadratnya ini tetap. Nah, kemudian nanti harus kita kalikan dengan 3 di sini. Nah, sehingga didapatkan 3X kuadrat plus 12X plus 12 plus 3Y kuadrat. Ya, ini jadi 3X kuadrat, 12X, 12, ini jadi 3Y kuadrat. Lalu bagaimana? Lalu kita kumpulkan semua di satu sisi, ya. Jadi ini yang X kuadrat min 2X plus 1 plus Y kuadrat ini saya kumpulkan dengan 3X kuadrat dan seterusnya. Sehingga ini nanti jadi minus X kuadrat, jadi plus, ini jadi min, ini jadi min. Oke, maka didapatkan ya 3X kuadrat dikurangi X kuadrat 2 kuadrat, kemudian 12X, nah ini tadi jadi plus, menjadi 14X, kemudian yang 12 ini nanti dikurangi 1 jadi 11, kemudian yang 3Y kuadrat, ya, dikurangi Y kuadrat jadi 2Y kuadrat, sama dengan 0. Jadi kita kumpulkan di satu sisi. Oke, lalu bagaimana? Nah, kita masih tetap belum bisa menentukan lokusnya apa. Nah, tapi kalau kita lihat di sini ada X kuadrat, ada Y kuadrat, nah ini lokusnya akan berupa lingkaran, tapi posisinya berapa dan jari-jarinya berapa. Nah, ini kita uraikan lagi. Ya. Oke, kita bagi 2 dulu, ya, karena persamaan lingkaran kita nanti X kuadrat dan Y kuadrat. Jadi ini kita bagi 2 menjadi X kuadrat plus 7X plus Y kuadrat ditambah 11 per 2. Ini dibagi 2, ini dibagi 2, ini dibagi 2, ini juga dibagi 2.
Ini juga masih belum kelihatan. Ini belum kelihatan bentuknya seperti apa. Nah, kita buat yang bentuknya ini ya, kan ada X kuadrat, min Y kuadrat. Nah, ini yang X kuadrat plus 7X ya, ini kita buat dulu dalam bentuk ini ya. Kita coba dulu X per 7 per 2. Ini untuk mendapatkan X kuadrat plus 7X. Ya, X ditambah 7 per 2 kuadrat. Hasilnya berapa? X kuadrat plus 14 per 2 ya. 14 per 2 X, gitu kan? Tambah 49 per 4. Atau ini sama dengan X kuadrat ditambah 7X ditambah 49 per 4. Nah, padahal yang ada di sini adalah X kuadrat plus 7X. Sehingga kalau saya gunakan ini, maka masih ada ini yang harusnya tidak ada di persamaan. Oleh karena itu, X plus 7 per 2X kuadrat itu saya kurangi dengan ini. Ya, dengan min 49 per 4. Supaya apa? Supaya ini ya itu mewakili ini X kuadrat plus 7X. Gitu ya. Kemudian Y kuadrat ya, ini supaya ada tambahan ya, saya tambah saja Y tambah 0 kuadrat ditambah boleh nggak ditambah boleh ya. Kemudian yang 11 per 2 ini saya ganti menjadi 22 per 4 hanya supaya saya bisa mengoperasikan dengan min 49 per 4. Ya. Oke. Maka diperoleh ya min 49 per 4 ditambah 22 per 4 itu menjadi min 27 per 4 ya. Oke, sedangkan yang lain tetap. Nah, kalau dari sini ya kita bisa melihat bentuknya kemudian ya. Yang min 27 per 4 kita pindah ke kanan. Nah, ini kan kita bisa melihat kita samakan dengan bentuk persamaan lingkaran. Ya, persamaan lingkaran yang X dikurangi X. Nah, persamaan lingkarannya apa sih? Persamaan lingkaran standarnya adalah X dikurangi X0 kuadrat ditambah Y dikurangi Y0 kuadrat sama dengan A kuadrat. Nah, ini adalah persamaan lingkaran dengan titik pusat di X0, Y0 atau Z0 sama dengan X0 plus JY0 dan jari-jarinya sebesar A satuan. Sehingga dari situ ya kita tahu bahwa lokus untuk persamaan ini adalah berupa garis lingkaran ya dengan pusat di ini harusnya min ya. Harusnya di min 7 per 2 ya. Dan ini karena ini 0 berarti min 7 per 2 saja ya. J0 tidak perlu dan jari-jari adalah sebesar akar ini positif ya. Akar 27 per 4. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Nah, sekarang jika tadi kan persamaan ya, jika ketidaksamaan bagaimana? Ketidaksamaan itu ditandai dengan adanya lebih besar atau lebih kecil. Ya. Nah, kalau ketidaksamaannya seperti yang atas ini, ya, untuk mencari lokusnya, ya, kalau bentuknya lebih kecil atau lebih kecil itu nanti lokusnya berupa bidang, ya, berupa area atau bidang, area tertentu, ya, bukan garis. Kalau sama dengan itu lokusnya berupa garis, tapi jika lebih besar atau lebih kecil maka lokusnya berupa bidang, area tertentu. Ya, nah, misalkan ini ya Z magnitud dari Z dikurangi Z0 lebih kecil dari A, ya, maka kalau kita mencari lokusnya, pertama kita cari dulu Z min Z0 sama dengan A. Ya, kalau sudah, kemudian maka lokusnya adalah area yang berada di wilayah tadi. Nah, misalkan ini. Nah, misalkan
persamaannya menjadi yang ditanyakan adalah magnitud dari ya, magnitud dari Z min 3 lebih kecil dari 4, gitu ya. Maka pertama kali jenengan mencari apa? Mencari ini, ya, mencari garis lingkarannya, lalu lokusnya itu tidak ada di garis lingkaran, karena ini lebih kecil ya, lebih kecil berarti tidak sama dengan, berarti yang di garis depan, di garis lingkaran tidak ikut, maka lokus kalian akan berupa seperti ini. Ya, kalian buat garis lingkaran dengan garis putus-putus. Ya, garis-garis putus itu menunjukkan bahwa ini adalah himpunan terbuka, ya. Jadi yang ada di dalam garis lingkaran itu tidak termasuk solusi, ya. Nah, kemudian mana lokusnya? Lokusnya adalah yang ini. Ya. Jadi kalau pertanyaannya seperti ini, ya, maka lokus berupa area, gitu ya, di dalam lingkaran dengan jari-jari, nah jari-jarinya tetap 4, gitu ya, dan titik pusat. Nah, titik pusatnya kan sama, ya, titik pusat di Z sama dengan 3. Nah, kalau misalkan soalnya tidak seperti itu, tapi soalnya ini, ya, magnitud dari Z min 3 lebih besar daripada 4, maka bagaimana? Nah, kalau yang ini, maka lokusnya berupa area di luar lingkaran, ya, lingkaran dengan jari-jari 4 dan titik pusat di Z sama dengan 3. Nah, ini untuk yang jika lebih besar daripada 4. Ya, jadi sekali lagi mencarinya apa? Mencari garis lingkarannya dulu, kemudian kita beri garis putus-putus. Kalau ada tanda sama dengan, nah itu maka garisnya tidak putus-putus. Oke. Ya. Nah, ini contohnya. Ya, oke.